kita kepada Allah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga hari ini kita masih mampu untuk hadir di kelas ini untuk menerima ilmu. Supaya ilmu yang kita terima hari ini mendapatkan berkah dan di masa akan datang mendapatkan keberkahan juga, kita awali pelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Setelah kita berdoa, saya akan mengecek hadirannya masing-masing ya. Ada yang bolos hari ini? Ada yang bolos? Siapa yang bolos? Yang sakit ada? Ada juga yang sakit? Iya. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Yang bolos juga nanti disampaikan ya. Iya. Bahwa guru agama nanti suruh ketemu dengan guru agama. Iya. Ya, bolos. Baik, saya akan bacakan namanya. Ambarwati Hadir, Pak. Zal Arshil Majid, Hadir Pak. Kestari Rian Saputri. Hadir, Pak. Anak-anakku masih semangat hari ini? Masih. Alhamdulillah. Harus kita tetap semangat. Kalau kita ini mendapatkan ilmu yang banyak. Supaya lebih bersemangat lagi, kita tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat? Tahu ya? Sudah pernah dengar tepuk semangat? Sudah. Coba kita tepuk semangat sama-sama ya. Iya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Guru. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Oke, anak-anakku, sudah siap belajar? Sudah siap ya? Iya. Oke, sekarang saya ingin mengecek kesiapannya. Coba diperiksa laci mejanya. Diperiksa apakah ada sampah di bawah meja. Ada? Yang ada silakan dibuang dulu sampahnya. Oke, silakan dibuang sampahnya ya. Baik, sebelum kita masuk materi hari ini, pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Apakah masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu yang kita telah pelajari? Saya. Baik, Ansil apa minggu lalu pelajari? Materi minggu lalu adalah Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Tepuk tangan. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 9, yaitu tentang hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Adapun subtema yang akan kita pelajari hari ini adalah hikmah ibadah haji. Sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Ada yang sudah tahu apa itu haji? Saya. Silakan. Haji itu adalah sengaja menuju Ka'bah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tepuk tangan. Ibadah haji itu pengertiannya sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah kepada Allah. Saya bertanya lagi, apa hukum ibadah haji? Oke, silakan. Hukum ibadah haji wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Baik, tepuk tangan. Hukum ibadah haji wajib. Apa-apa saja yang harus Anda capai sebagai peserta didik setelah mempelajari hikmah ibadah haji?
Apa saja itu? Yang pertama adalah ketika Anda telah mempelajari hikmah ibadah haji, bahwa peserta didik mampu meyakini bahwa haji adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bagi individu dan masyarakat. Yang kedua adalah menunjukkan kepedulian dan hikmah dari perintah ibadah haji. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis hikmah ibadah haji bagi individu maupun masyarakat. Dan yang berikutnya adalah peserta didik mampu menyimulasikan ibadah haji. Itu tujuan daripada mempelajari ibadah haji. Masih semangat semuanya? Masih. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, ibadah haji itu merupakan rukun iman yang kelima. Apa rukun iman yang pertama? Syahadat. Kemudian salat. Kemudian zakat. Kemudian puasa. Kemudian haji bagi orang yang mampu. Sekarang apa itu pengertian haji? Pengertian haji adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah. Di mana itu Baitullah? Di Mekah. Baitullah itu disebut dengan Ka'bah. Dengan niat adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum melaksanakan ibadah haji itu adalah wajib. Bagaimana sifat wajibnya? Wajib hanya satu kali saja. Ketika ada yang mengerjakannya lebih dari satu kali, bahwa selebihnya itu hukumnya sunnah. Tetapi hukum wajibnya adalah satu kali saja mengerjakan ibadah haji. Siapa yang terkena hukum wajib ini? Bagi orang-orang yang mampu diberikan kemampuan. Apa dalam mampu di sini? Mampu dari segi kesehatan, mampu dari segi ekonomi, dan mampu dari segi perjalanannya. Jangan sampai dia pergi ibadah haji sakit, misalnya dia stroke pergi ibadah haji, tidak bisa. Apalagi sekarang di masa pandemi ini, ibadah haji itu kotanya sudah dibatasi. Pemerintah Saudi memberikan aturan bahwa jamaah haji di Indonesia itu usianya maksimal 65 tahun ke bawah. Jadi kalau usianya di atas 66 tahun ke atas, itu tidak bisa melaksanakan ibadah haji setelah pandemi ini selesai. Apakah ibadah haji itu memiliki syarat? Memiliki syarat. Ya, segala sesuatu itu memiliki syarat. Dan ibadah haji ini ada dua syaratnya. Ada namanya syarat wajib, ada syarat sah. Apa itu syarat wajibnya? Pertama, jadi yang wajib haji itu Islam. Apakah orang Kristen wajib haji? Iya. Itu yang pertama ya, syarat wajibnya Islam. Yang kedua adalah berakal. Apa itu berakal? Sehat secara jasmani dan rohani. Kalau gila, tidak dikenakan hukum wajib haji. Yang ketiga, balik, sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang keempat, ada muridnya yang menemani. Yang berikutnya adalah mampu di sini adalah mampu segala-galanya. Fisiknya mampu, hartanya mampu, dan orang yang ditinggalkan, misalnya anaknya, saudaranya, ketika dia menunaikan ibadah haji, dia mampu untuk membiayai yang ditinggalkan itu tidak kelaparan. Gitu, ya.
Berikutnya, apa syarat sahnya haji? Syarat sah haji itu pertama apa? Islam. Sama dengan tadi syarat wajib. Yang kedua adalah balik. Yang berikutnya berakal. Sama dengan syarat wajibnya haji. Berakal baik secara jasmani maupun rohani. Yang keempat adalah merdeka. Dulu ada namanya hamba sahaya. Merdeka di sini adalah dia aman dalam perjalanan ketika dia berkunjung ke Baitul Maqdis. Biasa kalian belajar tentang haji ya. Ini semua haji. Dari ibu haji, dari bapak haji. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki supaya kita bisa haji. Baik, untuk lebih jelasnya, saya harapkan kepada anak-anakku sekalian untuk menyimak video pembelajaran tentang ibadah haji. Saya harap disimak dengan baik-baik, dipahami. Baik, silakan. Selamat menyaksikan. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Makkah untuk melakukan ibadah kepada Allah pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Baik anak-anakku, setelah tadi menyaksikan video pembelajaran, kita lanjutkan dengan saya akan tampilkan dengan gambar. Ya, coba diperhatikan di layar. Ya, di situ ada gambar. Gambar itu menunjukkan rukun haji. Ada berapa gambar di situ? 6 gambar ya? Iya. Yang pertama apa? Iya. Yang kedua? Wukuf. Yang ketiga? Sa'i. Keempat? Tawaf. Kelima? Tahallul. Keenam? Tertib. Sekarang setelah melihat gambar ini, saya akan membagikan tugas. Ya, kalian menganalisis makna gambar ini dan memberikan komentar. Ihram itu apa? Wukuf itu apa? Sa'i itu apa? Dan seterusnya sampai kepada tertib. Ya. Sekarang kita bentuk kelompok. Minimal 5 kelompok ya. 5 kelompok dibentuk. Bagaimana caranya? Nanti di 5 ini saya harapkan setiap kelompok itu aktif ya. Kemudian memilih ketuanya. Siapa ketuanya? Untuk nanti apa? Mempresentasikan hasil diskusinya tentang gambar yang akan dianalisa. Oke, silakan bentuk kelompok anak-anakku. Ayo silakan dibentuk kelompoknya. Anak-anakku, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik LKPD yang akan anak-anakku sekalian diskusikan masing-masing kelompoknya. Saya harapkan semua kelompok itu aktif, memberikan komentar, memberikan masukan kepada kelompok-kelompok yang lain nantinya. Baik ya, saya bagikan. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 5. Baik anak-anakku, masing-masing kelompok sudah selesai menganalisa tentang gambar yang saya tampilkan tadi di layar? Sudah. Kelompok apa sudah siap? Kelompok 1. Baik, kelompok 1. Siapa ketuanya? Saya Wali Hidayah. Oke, silakan dibacakan hasil pengamatannya. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku perwakilan dari kelompok 1 yang dimana kami beranggotakan 4 orang. Saya sebagai ketua akan membaca
membacakan hasil dari pengamatan kami tentang gambar pertama, yaitu dari hasil pengamatan kami, gambar tersebut adalah mengenakan pakaian ihram, yang dimana ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan bagi yang akan melaksanakan ibadah haji, dan membaca lafaz labbaik Allahumma umratan bagi yang berniat umroh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai ketua dari kelompok 2. Kami akan menjawab hasil pengamatan kami dari gambar yang kedua. Dari hasil pengamatan kami, gambar tersebut adalah pelaksanaan wukuf di Padang Arafah. Wukuf yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Wukuf adalah bentuk pengasingan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Wukuf di Arafah merupakan saat yang tepat untuk mawas diri, merenungi atas segala perbuatan yang pernah dilakukan, menyesali dan bertaubat atas segala dosa yang dikerjakan. Selama wukuf dianjurkan banyak berzikir, tahmid, tasbih, tahlil, dan istighfar. Berdoa sebanyak mungkin karena doa yang kita panjatkan dengan ikhlas dan khusyuk akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Iya. Baik. Kalau tidak ada, kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Keutamaan haji. Satu apa? Haji merupakan amalan utama. Jadi, mudah-mudahan kita semua semangat bekerja, semangat belajar. Nanti kita dapat rezeki yang banyak, kita naik haji. Yang kedua apa? Haji merupakan jihad, karena disitulah berkumpul semua manusia di segala penjuru dunia. Harus kuat fisik, harus kuat mental, karena memang haji itu kita jihad. Yang berikutnya apa? Haji itu menghapus dosa. Berikutnya apa lagi? Pahala ibadah haji adalah surga. Masya Allah, pahala ibadah haji adalah surga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, umroh kepada umroh menghapuskan dosa yang terdapat di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada ganjarannya selain jannah. Apa itu jannah? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya tuh, saya harapkan kembali ke tempatnya masing-masing. Kelompoknya di apa? Ya, bisa kembali ke jatuh kembali kursinya. Baik anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, saya ingin memberikan tugas kepada kalian yang nanti dikerjakan di rumah masing-masing. Ya? Oke. Saya akan bagikan tugasnya. Baik anak-anakku, sebelum kita menutup pelajaran pagi hari ini, saya akan berdiri dulu semua. Masih semangat ya? Masih. Kita lebih semangat lagi untuk terakhir ya hari ini. Oke. Tepuk semangat 1, 2, 3. Tepuk semangat. Silakan dulu kembali. Tepuk tangan
semuanya. Pesan saya, anak-anak sekalian, silakan pulang di rumah. Yang kita belajar hari ini silakan diulang-ulangi di rumah ya. Dan mudah-mudahan hari ini, pelajaran hari ini berkah dan nanti dipahami dan bisa diterapkan dalam setiap individunya dan kemudian memberi manfaat kepada masyarakat. Dan saya juga pesan kepada anak-anak sekalian, rajin-rajinlah beribadah. Belajarnya ditingkatkan lagi supaya apa? Tugas kita sebagai anak bangsa adalah bagaimana kita belajar supaya kita menjadi apa? Bangsa yang baik dan bangsa yang kuat. Dan minggu depan ya kita akan belajar masih dengan pokok materi tentang hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dengan subtema minggu depan adalah zakat. Kira-kira sudah ada yang tahu zakat? Saya kasih gambaran ya. Zakat itu terbagi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan. Kalau zakat harta dikeluarkan apabila telah mencapai masa haul dan nisab. Nisab itu apa? Sudah mencukupi. Haulnya adalah sudah cukup 1 tahun. Baik, itu pelajaran minggu depan yang akan kita pelajari. Baik anak-anakku, kasih semangat. Kita ucapkan alhamdulillah.